Halo sahabat JEC, baik lagi dengan Bang Iik di JEC Podcast. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh insight tentang mata. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang menarik dan mungkin dicari oleh para orang tua khususnya ya. Parents pasti sering dong ya, atau mungkin beberapa parents yang memang kalau ketika melihat anaknya sudah mulai berkacamata tuh panik biasanya. Apa nih pertanyaannya pasti, ini minusnya akan nambah lagi nggak ya? Atau mungkin yang kedua, bisa dicegah nggak ya? Nah, kita akan bahas tentunya hari ini bersama para narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Tri Rahayu, spesialis mata konsultan Vehicle, dokter spesialis mata JEC, dan juga Ketua Layanan Lensa Kontak JEC Group, Dr. Tri Rahayu. Hai dok, kabar dok? Hai, terima kasih Bang Ii ya. Kita mudah-mudahan perbincangan kita nanti membawa manfaat banyak ya buat teman-teman. Thank you dokter. Dan tak lupa juga kita hadir spesial hari ini juga ada tamu khusus ya, ibu muda, dan juga beliau adalah seorang influencer bidang finansial. Dan juga beliau ini adalah orang tua dari pengguna Ortho-K di JEC bersama anaknya yaitu Ibu Anissa Steviani. Halo Bu Anissa, apa kabar Bu Anissa? Dan di sampingnya ada Silo. Wow, Silo, tepuk tangan untuk Silo. Hi Silo, how are you today? Oh, thank you. In English, bro. Duh, bahasa Inggris soalnya, jadi aku harus menyamakan ya. Oke, thank you Silo dan Bu Nisa, thank you banget hari ini udah hadir. Silo pun lagi libur ya, jadi makanya kita hadir di sini bisa ya di JEC ya. Thank you. Dok, langsung aja dok. Kita ngebahas tadi tentang salah satu mungkin orang banyak bertanya dok, ketika anaknya mulai minus di usia dini, itu pasti pada berawang-awang. Aduh, ini entah minusnya nambah nggak? Bisa dicegah nggak? Itu sebenarnya bisa nggak sih dok dicegah dok untuk minusnya itu dok? Makin dini anak itu menyandang mata minus, maka minusnya itu akan cepat bertambah lebih dari kalau minus itu didapatkan sesudah anak usianya sudah mulai lebih dewasa atau lebih besar ya. Jadi kalau ditanya mata minus itu bisa naik atau tidak, bisa sekali, dan makin dini anak itu mendapatkan minus akan makin cepat kenaikannya. Tapi jangan khawatir, dengan usaha yang dilakukan, pertambahan minus itu bisa dihambat atau direm atau diminimalkan. Jadi ini yang perlu diketahui oleh parents sekalian bahwa mata minus itu bisa dicegah kenaikannya atau dihambat kenaikannya. Jadi segeralah deteksi apabila ada mata minus, kemudian lakukan cara-cara untuk menghambat pertambahan minusnya. Oke dok. Remnya pakai apa dok? Itu poin langsung dok saya dok. Iya, remnya yang paling efektif dan murah dikerjakan adalah mencegah atau mengurangi penglihatan dekat dan memperbanyak outdoor activity, aktivitas di luar ruang, aktivitas kena sinar matahari. Itu mudah dikatakan tetapi sulit dikerjakan. Oke. Kalau sudah terlanjur, anggaplah, sorry, saya balik ke Silo ya dok ya. Yeah. Bu, Silo umur berapa? Silo 11 tahun. 11 tahun, berarti kelas 6 ya? Iya. Sekarang naik kanan. Berarti sorry nih ya, matanya minus kan Silo? Iya, kan? betul. Karena kan pasien dokter tuh ya, sebenarnya. Minusnya berapa? Sekarang sih sebenarnya minusnya 6, tapi pertama kali ketemu dokter Tri itu dia umur 6 tahun, 6 hampir 7 tahun lah ya, itu minusnya 4. Sebelumnya itu nggak ada minus, karena aku cek pertama kali itu kayaknya lebih muda lagi karena akunya minus tinggi waktu itu, itu nggak ada minus, tapi memang belum pandemi dan gadget itu sangat-sangat dibatasi waktu balita, jadi nggak, hampir dibilang nggak pernah nonton sama sekali lah gitu. Tapi begitu pandemi ngepas banget dengan momen dia masuk SD, mau nggak mau jadi punya iPad dan jadi dari pagi sampai sore mendadak screen time gitu. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun jadi minus 4 waktu itu. Wow, 2 tahun minus 4. 2-3 tahun lah mungkin 2-3 ya. tahun minus 4, pandemi dok ya. Pandemi, Ya, efek pandemi, iya. Sejauh ini dok, kalau data, mungkin ada nggak sih dok, data minus itu khususnya pandemi dok ya, sampai berubah sekarang ke sudah selesai pandemi. Itu dari Indonesia sendiri dok, apakah memang banyak sih angka minus kita sih dok? Ya, angka anak-anak dengan minus di Indonesia itu memang meningkat pesat sehubungan dengan pandemi tadi ya.
Jadi sudah banyak laporan yang ditulis ya oleh peneliti di Indonesia sendiri bahwa sesudah pandemi itu angka kejadian minus itu menjadi meningkat lebih banyak. Secara global pun di dunia ini angka minus itu juga berkembang terus, bahkan ada tulisan yang menyatakan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu maka pada tahun 2050 separuh penduduk bumi ini akan menjadi minus dan diantaranya 10% itu akan mengalami minus tinggi. Ya. Sementara di Indonesia sendiri kebetulan saya juga sebagai ketua divisi penanggulangan gangguan refraksi atau kacamata itu juga melakukan pemberian pemeriksaan pada mata anak-anak sekolah, kemudian diberikan kacamata. Kami mendapatkan angka yang bervariasi. Di Jakarta itu ada sekolah yang kita kunjungi angka minusnya 40%. Tapi sudah banyak kacamata nggak dok anak-anaknya? Dari 40% anak-anak yang penyandang minus itu hanya 4% yang berkacamata. Yang lainnya belum memakai kacamata. Tetapi memang di daerah yang lebih rural, seperti kita juga melakukan di Pulau Seribu, di Kalimantan, angkanya lebih rendah. Itu berhubungan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Anis, memang pemakaian gadget. Nah, anak-anak di perkotaan ini tadi sekolahnya seperti silo alami, pakai iPad. Di sekolah yang saya kunjungi juga kepala sekolahnya dengan bangganya menyatakan bahwa kami sekolahnya sudah digital school, artinya memakai iPad. Itu memang minusnya lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih banyak bisa melihat di luar dengan lebih leluasa. Gitu ya. Oke, jadi banyak separuh dari populasi dunia nih. Bahkan 10%-nya bisa minus tinggi dok ya. Wah luar biasa. Jadi emang penting banget untuk edukasi untuk mata minus ya. Dan kan kemarin kan minus 4 ya dari awal pas dokter Tri dikasih apa mata Tri? Apakah emang biar aja kacamata aja atau ada apa sih ya dari dokter Tri memberikan apa gitu? Jadi sebenarnya kan belum ke dokter Tri dulu ya dok ya. Kami kan ke dokter spesialis mata anaknya dulu. Lalu dikasih 2 opsi tuh waktu itu. Ini mau ditetes mata atau mau pakai ortoke nih. Enggak, kami yang ngerti dua-duanya. Jadi konsul kedua-duanya gitu. Salah satunya ngobrol sama dokter Tri dulu. Ini perlu nggak ya? Ini cara kerjanya gimana gitu. Dan kenapa pada akhirnya memutuskan pakai ortoke itu justru karena menurutku paling masuk akal. Karena dia kan fisik ya. Matanya lonjong, kemudian ditekan pakai ortoke, ya wajar jadinya ngeliatnya jadi lebih jelas gitu. Aku pikir ini nggak susah juga dicoba. Kalaupun nggak pakai 1 hari, nggak ada efek samping apa-apa. Jadi pada akhirnya jadi coba aja gitu. Jadi begitu ngobrol sama dokter Tri langsung diukur, langsung pakai ortoke juga saat itu juga gitu. Maksudnya langsung pesen juga. Langsung yakin aja karena kayak emang ada opsi apa lagi dok, kita juga nggak punya opsi lain lagi kan. Saya mah ikut aja halo ya. Saya waktu itu masih kecil banget ya. Ikutnya ke orang tuanya ya. Umurnya tuh kan pokoknya masih kecil. Beda kayak sekarang yang periksa sama dokter Tri kan lama detail banget ya. Ya. Tapi dulu tuh beda banget. Jadi dulu tuh aku nggak pernah ikut ya kan dok. Dulu aku nggak pernah ikut kalau periksa ke dokter Tri karena kalau ada ibu ini nangisnya lebih lama. Aduh saya. Nangisnya lebih lama, lebih panjang lah. Iya. Ibu, tapi kalau sama ayahnya aja itu lebih cepat. Berarti sampai do re doang ya kalau bapaknya. Dok, tadi kan Bu Anissa ngomongin ortoke ya dok ya. Benda apa sih itu dok? Benda apa? Mungkin pemirsa bisa dijelaskan ke dokter pemirsa dok ya. Apa sih ortoke ini? Itu kan emang kayaknya lagi rame tuh ya rekomendasi ke orang tua khususnya anak-anak. Apa itu ortoke dok? Ya. Ortoke itu adalah teknologi pemakaian lensa kontak keras dengan desain yang berbeda dengan lensa kontak konvensional. Boleh diperlihatkan gambar ortokenya ya. Jadi lensa kontak ini bentuknya bagian tengahnya itu lebih flat, lebih datar dibandingkan bagian sampingnya. Sehingga selama dipakai semalaman tidur, ortoke itu membuat kornea itu tertekan di bagian sentralnya. Sehingga pada waktu pagi hari bangun, kornea matanya itu menjadi datar di tengah dan mancung di pinggir.
Pendataran kornea di tengah artinya menghilangkan minusnya dan silindernya. Datar di tengah dengan mancung di pinggirnya itu akan membuat lensa kontak atau mata itu akan mendapatkan cahaya yang terfokus di bagian sentralnya di tengah, bagian pinggirnya di lebih ke depan. Jadi seolah-olah menjadi defokus ke depan. Gambaran inilah yang menyebabkan bola mata menjadi tidak bertambah mancung dengan cepat, tidak bertambah panjang dengan cepat. Beda dengan menggunakan lensa kontak biasa atau lensa kontak kacamata yang biasa, itu cahaya yang masuk ke mata itu fokusnya yang bagian tengah di bagian tepat di retina, tetapi bagian pinggirnya itu agak lebih ke belakang. Jadi bisa mudah difahami kalau ada fokus yang di belakang dari retina, maka secara adaptif itu bola mata menjadi bertambah memanjang. Nah, padahal bertambah panjang bola mata itu artinya bertambah minusnya. Jadi itulah yang kita cegah agar bola mata tidak bertambah panjang dengan cepat. Direm. Dengan direm bertambah panjangnya bola mata, maka kita mengerem juga bertambahnya minus. Minusnya berarti nggak hilang dok ya? Minusnya hilang sementara. Jadi pada waktu pagi bangun tidur, lensanya baru dibuka, korneanya masih datar. Itu minusnya hilang. Tetapi karena ini adalah teknologi bukan bedah, jadi dia tidak permanen. Kalau yang permanen itu dengan operasi. Kalau ini sepanjang malamnya pakai lensa tersebut, maka dari pagi sampai sore minusnya hilang. Tetapi nanti malam akan menjadi muncul minus lagi. Jadi setiap malam pakai lensa ini. Tapi pada mata yang minusnya baru rendah, misalnya sampai dengan minus 2, itu bisa saja dia tidak harus tiap hari pakai lensa itu. Karena pendataran kornea itu masih bisa bertahan sampai 2 hari. Gitu. Jadi dia bisa pakainya 2 hari sekali. Berarti ini soft lens dok ya? Hard lens, lensa kontak keras. Yang digunakan hanya untuk malam. Betul, hanya untuk malam hari pas tidur. Jadi parents sekalian nggak perlu khawatir karena pada waktu memakaikan lensanya ini masih di bawah pengawasan parents, kemudian juga tidak ada aktivitas yang menyebabkan lensa kontak ini menjadi kalau kelilipan menjadi kesakitan gitu ya. Jadi lebih friendly terhadap anak-anak. Friendly saya loh. Really? Ibu, waktu awal-awal tuh pakai ortoke itu maksudnya ini nggak sih? Anak nih deh masukin kontak lens gitu kan tiap malam malah. Juga pakai soft lens ya. Aku dulu kan berkacamata minus 7. Kalau event-event tertentu tuh aku pakai soft lens. Jadi aku bukan, kan ada nih orang-orang yang kayak takut banget juga untuk pakai soft lens. Jadi aku nggak takut sih. Cuman pas ke anak itu yang menakutkannya adalah dia keras kan. Ini sakit nggak ya gitu. Tapi kan sebelum akhirnya bawa pulang ke rumah di sini juga di GC juga diajari cara pakainya dulu. Habis itu dicobain dulu berair-air mata ya waktu itu ya waktu pertama kali coba. Ya. Dan awal-awal di rumah mungkin agak gagap ya 3-4 hari ya. Tapi setelah itu ya udah lancar aja. Karena kan yang pertama itu kita bingung nih naruhnya gimana, posisinya gimana, itu kayak masih cari-cari posisi yang enak. Apalagi itu dia masih kecil, nggak bisa dibilang nggak ngerti apa-apa. Aku cuma bilang nih biar kamu nggak perlu pakai kacamata lagi. Ortoke ini emang sangat membantu bagi pasien khususnya dok ya. Tapi tentu perlu period untuk benar-benar pasien tuh nyaman, benar nggak dok ya? Kira-kira ada nggak sih dok tips edukasi untuk orang tua yang kira-kira baru memasang ortoke? Apakah dia harus sabar? Pasti sabar lah. Tapi adakah treatment khusus dok? Seperti apa sih proses pemakaian ortoke kepada anak gitu dok? Iya, jadi pemakaian ortoke itu tidak berbeda dengan pemakaian lensa kontak yang lainnya. Sama. Hanya karena materialnya keras, maka memang pemakaian lensa kontak yang keras itu butuh adaptasi, butuh penyesuaian. Pertama kali dipakai mungkin nggak nyaman. Tapi sesudah adaptasi biasanya 2-3 hari, paling lama seminggu baru nyaman. Dan keuntungannya ortoke ini begitu dipakai terus pemakainya tidur. Jadi tidak sempat merasakan ketidaknyamanan itu dalam waktu yang lama gitu. Kalau kekucek dok tidur, apakah dia menghilang gitu?
tenggelam? Sama sekali tidak ada masalah. Tergosok biasa, lensa ini tidak mudah untuk bergeser gitu. Dan kalaupun bergeser, lensa itu tetap akan ada di area depan mata. Tidak mungkin lensa itu bisa menerobos sampai ke belakang. Jadi parents semua nggak perlu khawatir. Soalnya kalau soft lens bisa ya dok? Sebenarnya ada batasnya, jadi tidak bisa. Jadi nggak mungkin ya? Kayak soft lensnya geser ke atas. Kalau ortoke nggak bisa ya? Ortoke ya bergesernya di sekitar depan mata aja. Tapi naturalnya anaknya juga jadi nggak ngucek mata karena kan dia tahu ada dia something tahu, di sini. Iya, dia kayak agak hati-hati gitu kalau dijaga, ngucek ya. mata. Cuman yang agak sulit itu kalau menurut aku dari kita cuci sampai kepasang itu misalnya kayak ada debu sehelai itu bisa jadi ganjel gitu dan jadinya nggak nyaman. Oke. Iklan lewat. Iya, jadi kalau aku nih kebiasaannya sebelum dipasang aku lihat dulu ke lampu untuk make sure semuanya tuh bener-bener bersih gitu. Karena kadang-kadang ada satu helai itu aja jadinya berasanya dia kayak kelilipan gitu. Karena ini kayak ganjel deh bu gitu. Nah tapi ini menurut aku learning by doing ya. Semakin lama dipakai semakin kita tahu nih best practice-nya sebenarnya gimana cara pakai kontak ini. Mau udah paham ya, ambil WA juga bisa. Tantar. Oke, sekarang kita tanya Sailo ya. Sailo, waktu Indonesia oke ya. Waktu sebelum pakai ortoke itu berarti setiap pagi bangun pasti carinya kacamata ya? Iya. Yes, betul ya. Karena memang kacamata kan. Setelah pakai ortoke itu apakah sudah tidak pakai kacamata? Pure nggak menyala lagi atau gimana? Pas sebelumnya ya sehari pakai ortoke, tahun kali masih pakai kacamata dikit karena belum. Udah nggak. Sekarang sudah nggak jadi kacamata lagi ya? Enggak. Wih. Terus kacamatanya udah hilang. Nggak tahu di mana. Gimana ya? Jadi sekarang udah bebas dong ya. Kalau bangun pagi misalnya sekolah, go to school, and then you play maybe something hobi. Punya hobi kan? Iya. Hobinya apa? Main bola. Main bola. Main bola berarti udah nggak pakai glasses lagi dong ya? Enggak. Nah, udah enak tuh. Iya. Itu dalam berapa tahun tuh? Celo ingat gak? Berapa tahun bu? Mulai dari ortoke sampai sekarang tuh udah berapa tahun pakai ortoke? Ini tahun kelima. Tahun kelima. Iya. Itu 5 tahun berarti menggunakan ortoke terus ya? Iya, dan aku kan ngobrol sama beberapa teman sekolahnya dia yang pakai ortoke juga. Ternyata anak lain tuh nggak pakai setiap hari banget gitu ya, ada bolos ya segala macam. Kita pakai terus kok ya dalam 5 tahun ini nggak pakai kehitung jari lah. Mungkin kayaknya nggak nyampe 5 kali. Kenapa? Karena dok dulu kalau ketiduran itu aku bangunin, aku pakai ortoke gitu kan. Kadang-kadang anaknya nggak bangun. Kalau sekarang dia tidur aku sudah bisa pakaikan dok. Tidur, tinggal dibuka, dipasang, udah bisa. Udah bisa. Jadi memang udah nggak pernah putus pakainya. Gitu. Oke, berarti main bola sekarang udah enak ya, Selo ya. Main berenang juga suka pernah, swimming. Then you don't have to wear glasses ya. Wow, cool. Dok, tadi kan Bu Alisa ngasih clue tuh dok, ada beberapa pasien mungkin yang nggak tiap hari tuh, itu berbahaya nggak dok? Maksudnya impactnya gimana dok? Dengan orang yang pakai yang setiap hari? Iya, jadi ortoke itu perlu dipakai setiap hari atau tidak, itu sangat tergantung dari besar minusnya tadi. Jadi kalau minusnya kecil, itu bahkan tadi hanya bisa boleh lepas ortokenya. Jadi hanya pakai sehari lepas, sehari pakai, itu bisa kalau sampai -2. Dan kalaupun memang butuh setiap hari pakai, tetapi ada suatu saat lagi nggak bisa memakai, itu sama sekali tidak berbahaya. Ya. Jadi kalau seperti Sailo yang minusnya sudah turun banyak, hilang, kalau misalnya nggak pakai sehari 2 hari, itu masih nggak apa-apa, nggak akan kembali langsung ke minus yang tinggi lagi. Paling ya nanti jadi muncul lagi -1 atau -2 yang which is itu mungkin bagi Sailo nothing gitu ya, jadi masih tetap bisa aktivitas biasa tanpa kesulitan, penglihatannya masih cukup begitu. Berarti sebenarnya harusnya rutin ya, konsisten ya. Ya dok ya. Oke, pertanyaan kepada dokter nih dok. Kan ujungnya tadi 10% untuk orang minus tinggi dok. Emang seberapa bahaya sih dok kalau orang minus tinggi dibiarin aja gitu, nggak anggaplah dia nggak pakai ortoke atau dia nggak kontrol lah, itu seberapa bahaya sih dok? Impactnya seperti apa sih dok? Iya. Bisa buta nggak sih dok? Iya.
Ya mungkin aja kita ngomongin Bisa, namanya oke. ya kita nggak tahu kan dokter coba jawab ya. Ya, jadi kenapa sih kita repot-repot harus menghambat minus itu tidak naik? Karena tadi persoalan minus tinggi itu bukan persoalan hanya harus pakai kacamata tebal. Which is itu kacamata tebal pun juga nggak enak ya. Tetapi yang lebih penting dari itu, mata minus tinggi yang kebanyakan itu kan karena bola matanya panjang. Mata minus tinggi itu berhubungan dengan bola mata yang bertambah panjang. Bola mata yang bertambah panjang itu menyebabkan retina sebagai lapisan terdalam dari bola mata itu juga terstretch, teregang lebih. Dengan demikian maka risiko terjadinya penipisan retina itu menjadi lebih besar dibandingkan mata yang minusnya lebih rendah. Penipisan retina bisa berisiko terjadi robekan. Nah, kalau robek maka bisa terjadi komplikasi yang lebih lanjut yaitu retinanya lepas atau ablasio retina. Retina yang teregang terus-menerus juga menyebabkan terjadinya degenerasi, retinanya menjadi sel-selnya atrofi sehingga akan mengganggu penglihatan yang tidak bisa dikoreksi dengan kacamata, dengan lensa kontak, bahkan dengan operasi. Kalau retina yang sudah mengalami penipisan, kemudian degenerasi itu keadaannya adalah keadaan irreversible dan itu tentu tidak kita harapkan untuk anak-anak kita sehingga demikian kita juga harus menjaga betul agar minus itu tidak naik karena tidak ada istilah minus turun yang ada itu hanya naik ya jadi Mitos ya dok ya? iya Tapi kan bisa hilang dok minus dok dengan cara operasi. ya Plastik. turun hilang dengan ortoke pun bisa menghilangkan minus kan Kenapa nggak plastik dok? karena usianya belum cukup jadi lasik itu kan ada syarat umurnya ada syarat minusnya sudah stabil nggak bertambah lagi kemudian juga syarat korneanya cukup tidak ada penyakit di kornea yang menghalangi lasik jadi kalau ada mata minus, tidak mau pakai kacamata, tetapi belum memenuhi syarat lasik, pilihannya adalah ortoke. Itu serem banget ya, ternyata bahaya komplikasinya untuk minus-minus yang tinggi juga bisa, waduh 40,6. Iya, jadi di tabel ini bisa dilihat ya bahwa komplikasi minus itu berhubungan dengan besar minusnya. Makin besar minusnya, maka risikonya menjadi lebih besar. Misalkan contohnya komplikasi katarak. Pada minus yang baru 1 sampai 3 itu kemungkinan menderita kataraknya itu 2 kali lipat dibandingkan yang enggak minus. Tapi begitu minusnya lebih dari 4, itu kemungkinannya 5 kali lebih besar. Nah, yang lebih menakutkan lagi adalah terjadinya miopic makulopati, artinya kelainan retina bagian tengah disebabkan karena minus, disebabkan karena retina bagian tengahnya itu menipis. Pada miop rendah itu kemungkinannya 2 kali lipat dibandingkan orang normal, tetapi pada minus tinggi di atas 5 itu kemungkinannya 40 kali lipat. Ya. Jadi boleh dikatakan kita tidak boleh bermain-main dengan penambahan minus. Baru nambah 1 nggak apa-apa. Karena every diopter itu matter. Jadi is a matter. Jadi jangan menganggap sepele kenaikan baru naik sedikit gitu ya. Karena kalau kita biarkan ya naiknya terus nih. Oke, thank you dokter. Bu Anissa, waktu pertama kali tahu anaknya atau saya minus tuh gimana perasaannya? Mungkin tahu ya karena kan Bu Anissa juga minus ya, pasti ya anakku biasanya ntar nurun nih gitu ya. Sebenarnya nggak tahu sih. Nggak tahu. Tahunya pas udah punya anak bahwa kalau orang tuanya ada minus tinggi, anaknya ada kemungkinan juga minus tinggi. Gitu. Tapi sebelumnya sih nggak kepikiran sama sekali bahwa kalau aku punya anak, anaknya ada kemungkinan. Oh gitu. Nggak tahu. Jadi perasaannya tuh dulu aku nyalahin diri sendiri gitu, gara-gara aku minus tinggi ini jadi anakku minus juga gitu ya. Padahal pas sudah kita resapi bersama-sama, loh aku juga berarti minus tinggi gara-gara siapa ya gitu. Kalau perkara genetik kan kita nggak ada ujungnya gitu kan. Memang aku sekeluarga semuanya pakai kacamata, ibuku pakai kacamata, adik-adik aku tuh semua pakai kacamata. Cuman aku aja yang tinggi banget tuh. Jadi pas aku Relax Smile itu tahun 2021 ya kalau nggak salah,
Itu aku minus 7. Karena kayak tadi dokter mention, pakai kacamata tebel itu meskipun katanya lensanya udah ditipisin, tetap tebel. Tetap nggak enak. Dan kalaupun pakai software juga kan nggak nyaman ya. Lebih nyaman kalau nggak pakai apa-apa gini kan. Makanya ketika tahu anakku minus, waduh ini berapa tahun lagi ya dia bisa lasik, berapa tahun lagi ya, ngitungin umur ya langsung. Iya, ngitungin umur, terus kayak bengong-bengong sendiri. Tapi ternyata yang namanya teknologi makin sini makin canggih ya. Jadi kayak sekarang ada yang namanya ortoped, ternyata sekarang bisa dihambat minusnya. Gak kayak aku dulu tuh aku tiap tahun pasti ganti kacamata dong. Waktu SD, SMP, SMA tuh pasti kayak minusnya tuh nambahnya tuh banyak banget gitu. Sementara saya lo dalam kurun waktu 5 tahun itu minusnya nambah 2 tuh menurut aku nice lah gitu dibandingin aku dulu ya. Gitu. Berarti kan kacamatanya udah tentu ada cost yang keluar ya. Bener. Berapa kali tuh? 6 bulan anggapan 6 bulan setahun gitu ya. Belum kalau anak kecil kan ya patah lah. Ya, akhirnya smile ya. Gitu kan. Akhirnya smile ya. Terus ortoped juga kan pasti ada biaya juga cost ya. Nah sebagai ini nih, saya nanya karena masalah cost ya dok ya, boleh dok ya. Sebagai financial planner, banyak orang tua tuh pasti pertimbangan biaya. Nah kira-kira apakah menurut Bu Anissa ortoped ini bisa disebut investasi jangka panjang? Sebenarnya bukan lebih ke investasi jangka panjangnya sih. Ini anggap aja kayak anaknya sakit terus kita pengen nyembuhin gitu. Ya kan? Dan menurut aku dengan harga segitu bisa dipakai sekian lama. Saya sendiri baru sekitar 4 tahunan lalu ganti. Menurut aku nice aja sih kalau kita hitung cost per use-nya kayaknya nggak terlalu tinggi juga gitu. Cuman biasanya orang tuh mikirinnya antara harganya dan konsistensinya. Kayak udah beli bakalan konsisten nggak ya gitu. Kalau aku kayak tidak bisa, kita sudah beli dan aku melihat dia nyaman sekali olahraga tanpa kacamata. Jadi kayak ya udah kita harus pakai gitu. Itu jadi kayak bagian emang sebelum tidur harus pakai aja gitu, nggak tidak seperti itu. Meskipun memang waktu kecil cukup penantang ya, karena yang perih ya apa yang ngantuk gitu, ada aja lah tantangannya. Tapi kan anaknya juga makin besar makin mudah lah. Tapi cara ngedukasiin saya lo tuh butuh proses berapa lama? Akhirnya saya lo menerima bahwa ini harus dipasang tiap malam gitu. Kayaknya kamu terima aja. Cepet banget. Kamu nggak dinaik ya enggak kan? Dia langsung bawa aja. Dok, tapi ada doknya anak-anak yang lain mungkin yang memang lama gitu dok, baru bener-bener ada nggak sih dok yang punya case gitu? Yang nggak mau namanya anak-anak kan nggak semua kayak saya lo ya yang memang langsung klop gitu tapi ya. Tapi menurut aku tuh ada faktor dari orang tuanya juga sih. Orang tuanya sadar how nggak to ya. pakaiinnya ya kan? Sambil marah-marah apa enggak? Itu masih aku pernah marah nggak makain kamu ortoped? Enggak. 100% aku marah. Cool ya. Kayak sabarnya itu loh, kan kadang-kadang udah kepake nih, terus ganjel deh Bu, ulang lagi, terus kita bilas lagi. Itu kan bisa beberapa kali tuh. Kalau di momen-momen tertentu ada aja lah ya kayak gitu, meskipun tidak setiap hari. Tapi kalau orang tuanya nggak sabaran, aku yakin udah mau tidur, kok ya ganjel, kok ya pengen ulang cuci lagi gitu. Kalau orang tuanya nggak sabaran, mungkin jadinya ada marah atau mungkin ngomel, anaknya mungkin besoknya jadi nggak mau lagi. Nah itu yang aku sama suami itu jaga banget, bahwa kita tidak marah, kita tidak apa-apa kalau kamu mau ulang pakai lagi atau kita perlu bilas lagi dan cuci lagi, itu oke gitu. Nah itu juga sih yang jadinya gampang aja gitu terimanya. Betul. Berarti memang peran orang tua penting dok ya? Iya. Tidak hanya dokter aja dari medis, toh yang nemenin di rumah kan orang tua dok ya? Iya betul. Dok ya. Dok, kira-kira tadi kan saya bilang dok, ada yang susah untuk dipasang. Mungkin dan tadi orang tuanya mungkin agak sedikit worried segala macam. Itu benar pernah ketemu case kayak gitu dok? Yang akhirnya sulit, akhirnya ke dokter lagi, dok saya nyerah nih dok, saya angkat tangan dok, anak saya baru ditantang udah gulung udah guling tantrum. Itu gimana dok? Pernah dok ada case gitu? Ya sebenarnya ya kita lebih penting edukasi di awalnya. Jadi kalau mau orang tua minta anaknya untuk dipakaikan ortoped, kita melihat anaknya dan melihat orang tuanya. Seberapa besar motivasi orang tuanya. Dan kalau anak tuh nggak bisa ditanya juga ya. Anak bilang tidak mau ya tidak mau. Tetapi bagaimana orang tua. Jadi seperti Mbak Anis tadi contoh yang baik sekali. Nggak sedikit sih Bu Anis orang tua yang justru karena anaknya gitu jadi orang tuanya juga marah, panik. Jadi ya membuat adaptasinya menjadi lebih lama gitu aja. Kadang-kadang ya memang orang tua datang lagi, ada orang tua yang nggak berani melepas lensa kontaknya di awalnya. Pasangnya berani, orang tuanya nggak berani melepas. Jadi pada awal-awalnya tuh dia
minta ditolong dilepaskan pagi harinya. Tapi ya kemudian kita encourage lagi, kita jadi ini ibu harus bisa ngelepas sendiri, tapi akhirnya berani juga melepas. Jadi memang hal-hal itu juga ada cuma 1-2 sih, nggak banyak ya. Tetapi di awal itu kita memang mengedukasi dulu, benar mau pakai, nanti dengan konsekuensi yang harus sabar, harus telaten itu ya. Jadi dengan di awal sudah dikasih tahu begitu, jadi kasus-kasus yang kesulitan sangat besar itu nggak ada. Dok, apakah hanya anak-anak yang boleh pakai ortoke, Dok? Kan kayak orang remaja, mungkin takut dilasik kan, di laser segala macam, takut itu bisa nggak? Biayanya juga jauh sih sebenarnya. Kalau dari lasik, Dari biayanya sama versus lasik kan. Ada yang mungkin mikirin, kalau ortoke kan. Iya. Sebenarnya gampang juga pakainya gitu kalau orang dewasa. Berarti bisa, Dok? Jadi ortoke ini sebenarnya bukan monopoli punya, harus dipakai oleh anak. Semua usia sebenarnya bisa mendapatkan manfaat dari ortoke itu ya, yaitu untuk orang-orang yang tidak mungkin memakai kacamata karena pekerjaannya, karena hobinya, tetapi tidak memenuhi syarat untuk lasik atau masih takut untuk dilakukan tindakan bedah. Nah, maka masih ada opsi yang lain yaitu ortoke ini gitu. Oke. Wow, berarti emang remaja bisa. Orang tua pun bisa. Kalau sebelah bisa nggak, Dok ya? Bisa sekali. Marco tuh yang matanya minus besar sebelah itu, jadi pakai kacamata padahal mata sebelahnya tuh minusnya kecil, sebelahnya minusnya tinggi. Jadi kalau misalnya mau yang sebelah aja itu bisa sekali. Ortoke ini nggak harus sepasang, tergantung kebutuhannya. Dari sekian banyak pasien dokter yang tangani, itu banyak anak-anak atau remaja, Dok? Saya lebih banyak anak-anak karena memang tujuan ortoke pertama ini untuk mencegah kenaikan minus. Tetapi kemudian berkembang bahwa karena kebutuhan untuk melepas kacamata itu menjadi besar sesuai dengan aktivitas remaja sekarang, sementara dia belum masuk usia lasik, maka kemudian sekarang remaja banyak, bahkan sampai usia yang dewasa pun saya ada pasiennya. Anak ya, Dok ya. Oke, Bu Anissa, waktu ngomongin alur nih, waktu awal kan dikasih ortoke sama dokter Tri ya, itu apakah itu ada jadwal kontrol lagi, kan sekali pasang nih minggu lagi kah, harus dibersihin ke rumah sakit kah, atau apa itu seperti apa tuh alurnya? Nggak ada ya? cucinya kalau ke JJ agak jauh ya, Dok ya. Sebenarnya Bisa dikerjakan sendiri. Iya. Oke. Jadi semuanya diajarin dari pas pertama kali datang, itu diajarin cara cucinya gimana, cara pakainya gimana, pokoknya perawatannya gimana itu diajarin, terus pencucinya itu apa, perendamnya itu apa, itu dikasih tahu dulu semuanya. Kemudian untuk kontrolnya lagi itu 3 hari dan 7 hari ya, Dok ya? Iya. 3 hari, 7 hari ini biasanya ngepastiin sama dokter Tri prakteknya kapan nih. Oke. Untungnya ada hari Sabtu ya, karena kalau hari Sekolah. kan anaknya sekolah gitu. Jadi aku biasanya nyesuaiin kayak kemarin nih untuk yang baru lagi karena ukurannya berubah, anaknya sudah besar ya. Itu karena mau cek ke dokter Tri hari Rabunya karena udah kemarin tuh udah libur atau apa ya? Karena pas sudah libur atau apa gitu ya. Jadi aku perhitungkan pemakaian hari pertama ortokenya menyesuaikan dengan dokter Tri praktek. Tapi semuanya diinfokan di awal sih. Oke. Berarti emang ada kontrol, Dok ya? Yang ada. Baiknya 3 hari tadi 7 hari, Dok. Apakah itu ada tiap minggu, tiap bulan, Dok? Yang wajib? Enggak harus tiap hari juga. Jadi untuk pemakai pertama itu kan memang kita harus melihat apakah ada masalah pada waktu pemakaian pertama, sehingga kita akan periksa 1 malam sesudah pakai, besoknya kita periksa. Kemudian sesudah itu 1 minggu itu juga masih mau melihat efek pendataran kornea seperti yang diharapkan atau tidak. Kemudian masih troubleshooting, ada kesukaran, kesulitan atau tidak, ada komplikasi atau tidak. Nah sesudah itu 1 bulan, kemudian 3 bulan, dan selanjutnya 6 bulan sekali. Enggak. Simpel sih, nggak ngeliatin orang tua juga ya, Bu ya. Manusia Silo. Silo, sekarang apa yang paling disukain setelah pakai ortoke? Ya mungkin pagi-pagi apakah, wah udah happy banget nih. Selain itu ada nggak yang paling disenengin setelah pakai ortoke? Nggak repot main bola sebelum hujan. Tapi ternyata kalau sekolah bola itu hujan-hujan pun tetap main. Itu yang ngebantu ya, Silo ya, ortoke ya. Jadi sekarang kalau main bola hujan-hujanan juga boleh. Iya.
Tapi sering-sering ntar masuk angin. Enggak kok. Apalagi saya lo. Udah sih. Udah ya. Kalau belajar di sekolah juga sekarang lebih nyaman ya. Tanpa perlu duduk di paling depan, nggak diputar duduknya sama sekolah. Sekolahnya nggak kayak gitu. Oh nggak kayak gitu. Sekolahnya enggak kayak gitu. Kelasnya nggak berjajar gitu. Oh gitu. Minimalis ya. Wah luar biasa. Makanya saya lo sekarang smart ya. Karena dulu kan kacamata harus di depan mungkin atau ini ya harus terganggu nggak sih waktu dulu awal-awal saya lo waktu kacamata? Waktu pertama kalinya kan karena pandemi ya justru. Dia nggak ngerasa buram melihat jauhnya. Terpandemi baru ngerasa ya. Antar pandemi dia udah pakai ortoke, jadi kayaknya nggak merasa dia ada perubahan di sekolah. Justru pas kemarin pas ortokenya baru itu kan sempat 1 bulan dulu pakai kacamata, teman-temannya jadi nanya saya kok pakai kacamata loh. Ternyata orang-orang pada nggak tahu selama ini saya lo minus. Gitu. Oh oke. Dok ini bisa ini nggak sih dok? Expired dok ortoke ini? Ortoke itu bukan expired ya, sama dengan kacamata, sama dengan lensa kontak kan dengan pemakaian, dengan pencucian kan ada lama-lama baret atau ada deposit kotoran di lensa kontaknya itu biasanya perlu penggantian sesudah 2 tahun, bisa juga 3 tahun gitu. Omongan di ini yang kedua ya. Yang kedua, karena emang dulu kan dia kecil banget ya. Ukurannya. Kelas 2 gitu, segini lah tinggi badannya, sekarang udah segini kata dokter. Jadi, ini udah nggak, ini nih udah berubah ukurannya. Oh ya emang badannya juga berubah. Oh ortoke juga memang ada ini dok, ada ukurannya dok. Ortoke ada ukurannya, custom dia masing-masing kornea, masing mata itu di order sesuai dengan parameternya. Jadi parameter kelengkungannya, diameternya, pendatarannya, nah itu juga akan harus disesuaikan dengan perubahan bentuk mata anaknya. Tapi pas yang kedua itu kan dokternya perlu melihat lagi nih minus maksimalnya di berapa. Makanya waktu itu diminta nggak pakai kacamata dulu. Nggak pakai ortoke. Nggak pakai ortoke dulu dan sebulan. Kacamata itu 1 bulan, baru ketahuan lagi minusnya berapa. Gitu. Bawa ortokenya nggak sekarang? Enggak sih. Aku bawa. Masih baru lah itu. Masih baru ya, trial ya. Masih Nih, baru. Sahabat JSC nih. Jadi bentuknya kayak gini ya. Bener ya? Bukan begitu, bentuknya bukan kan di begitu. dalam. Di dalam, maksudnya di dalam. Dok, begini, dok. Di dalam kecil. Pernah hilang nggak Bu Anissa? Nah itu pernah ya. Pernah. PR ya kalau hilang ya. Jadi lensanya itu sama dengan soft lens ya, sebesar diameternya sekitar 10,6 ya, 10,5 sampai 11 mili gitu. Jadi lebih kecil dari diameter korneanya. Dan dia sebenarnya meskipun dia disebutnya rigid tapi dia agak lentur juga. Jadi nggak perlu. Kalau ditekuk gitu masih bisa. Kenyal gitu ya. Oke. Itu PR banget kalau hilang ya. Jadi Betul. tuh waktu kecil sih ya, kita bahkan belum di rumah yang sekarang ya. Jadi bangun tidur sebelah nggak ada dok. Sebelah ada di kasur di mana? Itu kita cari-cari ya, tapi ada lah ya namanya. Ketemu, Dan ya. masa menghilang di telan bumi kan Tapi tidak kan kecil mungkin ya. banget. Kecil banget tapi dia tuh berkilau sebenarnya. Jadi kalau ada cahaya dia kelihatan sih ada yang reflecting gitu. Saya paling hilang 2-3 kali jatuh dan nggak tahu sih ya namanya lagi tidur anak ya. Tapi worst case dok, kalau misalnya hilang, orang tua Ya. ini tinggal datang ke JSC, nanti dia ukur lagi atau mesen lagi dok? Kalau Ada gantinya langsung. enggak, Hilangnya dengar orang hilang tuh masuk ke wastafel dok. ya yang sering itu. Jadi pas lagi bilang, makanya aku hati-hati banget ditutup. Jadi memang kita tidak anjurkan membilas, melepas lensa kontak, mencucinya itu di wastafel. Itu sangat tidak kita anjurkan. Karena kalau jatuh masuk ke sinknya ya wassalam deh ya. Jadi sebaiknya kalau melepas ya di meja belajarnya anak gitu ya. Memang karena kecil dan transparan itu kalau pada waktu menghandle kemudian jatuh itu untuk mencarinya perlu effort. Untungnya Bu Anissa ini udah ahli banget, dia ada kesan reflectingnya itu sudah bisa gitu ya. Udah Tapi yang paham. takut tuh keinjek. Itu Pasti kita stay diam terus kita harus ngeliat sekeliling kakinya nggak boleh kalau Bisa pecah dok? Enggak kan? pecah sih bisa kalau misalnya di tempat keras kemudian ketekan. Tapi kalau yang jenis ini Lumayan. Oh gitu, jadi emang ya kalaupun nanti hilang atau ini bisa kembali ke JSC lagi. untuk ya di
orderkan baru. Tapi itu perlu di foto lagi dok? Atau maksudnya Kalau dihitung lagi segala macam? kalau memang lensa itu masih memberikan efek yang baik, ya kita bisa menggunakan parameter yang lama. I see, jangan sampai hilang ya. Enggak ya, kita berhasil. Hebat loh, nggak pernah hilang. Ini by the way, di rumahnya nyimpen di mana ya? Maksudnya ada lemari khusus kah Ya buat di ini? rak sebelah, ini aja di Kecil sebelah banget kasur soalnya. aja, sebelah tempat tidurnya dia aja. Kalau Kan pakai ininya tempatnya. ada tempatnya ya, jadi emang kelihatan ya. Hmm. Oke, wow, keren banget tuh ya sahabat JGC. Ini kecil, ini tempatnya ya, tapi tempatnya kecil ya, emang harus dijaga ya, dan emang harus aware banget nih. Kalau perlu pakai alarm ya, untuk masangnya tiap malam ya Bu. Otomatis sih ya. Otomatis ya. Kayak karena udah tiap hari ini sih ya. Dok, ini batas maksimum ada nggak dok? Untuk minus berapa sih? Oke. Pakai ortoke ini? Jadi lensa yang kita punya itu bisa sampai ukuran minus 8 dengan silinder sampai 3. Jadi kalau masih di range itu, insya Allah masih bisa mendapatkan hasil yang baik dengan pemakaian Plus nggak ortoke. dok? Kayak plus tua gitu. Plus tua itu kan bukan ukuran stabil, bukan ukuran yang selalu segitu, tetapi hanya pada waktu melihat dekat itu perlu tambahan plus. Sementara ortoke kan ya memberikan efek yang lebih lama, jadi bukan kalau lihat dekat harusnya begitu. Jadi memang untuk yang orang-orang dengan sudah ada plus itu bukannya nggak bisa pakai ortoke, tapi nanti ada triknya. Jadi biasanya karena kita punya 2 mata, itu kita bisa menggunakan mata itu sebenarnya satu persatu. Satu ditujukan untuk utamanya melihat jauh, kemudian mata yang satu lagi biasanya yang non dominan itu kita agak kurangi koreksinya untuk bisa melihat dekat. Jadi lagi-lagi tidak ada batasan. Kalau udah ada plusnya bisa nggak pakai ortoke? Tetap bisa. Oke, I see. Kalau minusnya di atas 8 misalnya nih dok, Ya. tapi mau pakai, apakah jadinya itu cuma nggak maksimal atau emang nggak bisa aja gitu? Tidak maksimal. Jadi masih bisa menghilangkan min 8-nya. Jadi misalkan katakanlah dia min 10. Jadi Sisinya akan masih sisa ada. 2 gitu. Iya. Ada sisi di kasir ya berarti ya. Kapan hilang 2 masih ada. Gitu. Oh gitu dok, tetap ada minus 10 juga boleh. Boleh, Karena minus kan yang tinggi. Dari minus 10 tiba-tiba 2 juga happy sebenarnya orang ya. Iya, maksudnya kalau Iya. minus 10 daripada pakai kacamata minus 10 kan Mm-mm. pakai kacamata minus 2 pasti. Oh, itu Ada juga pasien yang minus 11. Saya sudah terangkan bahwa ini nggak akan habis loh minusnya. Nggak apa-apa dok, karena dia mau kacamatanya nggak terlalu tebal. Jadi kalau bayangkan pakai kacamata min 11 itu sangat tidak nyaman karena melirik sedikit distorsi. Jadi dia menggunakan ortoke, nah sisanya dipakai kacamata. Wow, menarik ya ortoke. Kita udah lama sekali nih. Apa ya dok ya? Kalau ada yang kira-kira dokter mau sampaikan juga boleh silakan. Sekarang ke Ibu Anissa mungkin ya. Masih ada waktu kan ya? Masih ya. Bu Anissa, momen apa yang bikin Ibu tuh terharu ya sejak saya lo pakai ortoke? Ada dong pasti dong. Selain hilang tadi ya, Selain hilang ya. Kalau selain hilang lebih ke mau nangis ya. Terharu ya. Kalau terharu tuh artinya Terharu ya. Apa ya? Aku daripada terharu aku lebih ke amazed aja sih. Oh waktu kecil kayaknya kalau ada teknologi ini mungkin orang tua aku juga kasih ya gitu. Karena anaknya 3 nih dan semuanya berkacamata gitu. Lebih ke pagi-pagi nih waktu awal-awal saya pakai ortoke aku suka tes. Kebaca nggak sayang itu? Kebaca nggak gitu? Yang jauh-jauh tuh aku tes beneran bisa kebaca nggak bisa? Clear kok Bu, clear gitu. Jadi lebih ke wah canggih banget nih gitu. Teknologi cuma dalam beberapa tahun aja ada lagi yang baru untuk bisa menahan minus anak ini. Wah, ya, amazing ya pokoknya. Saya tetap semangat ya. Ibu ada pesan nggak buat para orang tua yang mungkin masih khawatir atau masih belum berani untuk maju nih untuk pasang ortoke? Macam-macam lah, kadang-kadang ada efek samping ya dok, dibilangnya mungkin ya dok, namanya orang yang di luar ya. Kira-kira ada nggak pesan buat para orang tua di sana? Sebenarnya sih pesannya untuk selalu percaya sama dokter aja, karena kalau urusan mata ini kayaknya mitos-mitosnya tuh lebih kencang ya, apalagi kalau aku lihat di sosial media orang tuh kayak lebih percaya bukan dokter gitu yang ngomong soal kesehatan mata dibandingkan dokter, karena katanya takut lah segala macam, yang lebih takut kalau nggak dengerin dokter gitu. Jadi
kalau memang orang tuanya ada diabetes tinggi atau kakek neneknya ada diabetes tinggi, menurut aku sesegera mungkin anaknya diperiksakan. Siapa tahu memang anaknya juga ada minus atau ada silindris atau ada yang lainnya, sehingga bisa secepatnya kita cari solusinya itu bareng dokter. Itu bukan dari lain lah gitu ya. Tapi jadinya beberapa teman sekolahnya dia banyak yang tanya-tanya aku juga orang tuanya, terutama yang baru pakai kacamata dan masih shock banget gitu kan, kok bisa ini selalu nggak pakai kacamata sekarang gitu ya. Itu ada beberapa juga pasien dokter ya. Gitu. Dokter di mana prakteknya dok? Di JSC Kedoya, JSC Menteng ya dok ya? Saya di JSC Kedoya dan Menteng. Ortokenya juga ada di Kedoya dan Menteng. Ada juga di cabang JSC lainnya ada. Di Semarang ada, di Orbita juga ada. Ya pokoknya silakan mau nanya ortoke atau mau ingin tahu informasi lebih lanjut tentang ortoke, silakan kunjungi web jsc.co.id ya. Terus sebelum kita closing, saya mau ke Sailo dulu ya. Sailo ada pesan nggak buat teman-teman di sana yang masih pakai kacamata atau misalnya mau nambah lagi itu supaya pakai ortoke itu seperti apa? In English boleh kok. It's okay. Malu. Don't be afraid. Message. Ingin menjadi Sailo. Biar main bola lebih bisa jenan-jenan gitu ya enggak ya? Mau nggak? Ada pesan nggak buat teman-temannya? I'm okay with orthoke, boleh. I'm okay. Tadi kan Bunda bilang teman-temannya udah nanya juga ya? Ada nanya-nanyain juga ya, Sailo di kelas ya? Sailo kok bisa nggak kacamata sekarang sih? Lu kacamata gitu? Ada? Terus jawabnya apa Sailo? Ya. Tanya ibu ya. Tanya ibu aja. Rahasia gitu ya. Tanya teacher katanya kalau gurunya ngerti kan. Oh gitu. Oke, berarti inti. Boleh? Message. Jangan terlalu banyak main game dan keluar banyak. Harus banyak main di luar ya. Thank you Sailo. Tuh, jangan banyak main game, main handphone, gadget ya yang posisi dekat, banyaklah main di luar seperti Sailo. Main bola, bahkan jangan ditiru ya, nggak boleh ya. Berenang itu kalau tanpa dengan ortoke kayaknya lebih nyaman dok ya. Orang yang bisa berenang, bisa tenis, bulu tangkis seperti Sailo. Sailo thank you ya Sailo ya. Gimana sih thank you ya. Dokter terakhir dokter, harapan dokter buat masyarakat tentang ortoke atau gambaran kesehatan mata secara umum dok. Kira-kira apa dok? Baik, jadi untuk para parents dan masyarakat pada umumnya jangan sepelekan mata minus karena kita ini diambang epidemi mata minus dan mata minus tadi punya konsekuensi untuk terjadinya komplikasi yang bisa membahayakan mata sampai mengancam kebutaan. Jadi cegahlah minus itu kalau bisa tidak muncul dengan memperbanyak aktivitas luar ruang, cegah anak-anak untuk banyak bermain gadget, sangat batasi, bahkan seperti yang Sailo kerjakan ini sebelum 5 tahun tidak ada gadget. Ya, sesudah itu gadgetnya juga karena untuk sekolah, tetapi kalau untuk main-main itu sebaiknya sangat dibatasi agar tidak menjadi minus dan minusnya bertambah tinggi. Dan kalau memang sudah sempat berkacamata minus, kemudian ada risiko minusnya cepat naik, misalnya karena orang tua ada riwayat minus, pekerjaannya banyak untuk melihat dekat, lakukan pencegahan seperlunya dan salah satunya adalah dengan menggunakan ortoke ini. Oke, thank you Dokter Tri Rahayu. Aduh, kita kayaknya udah selesai ya, Bu Anissa kayaknya udah semua digali dok ya. Itu ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Cukup. Bu Anissa ada yang disampaikan buat pemirsa? Udah sih cukup. Cukup ya, Sailo? Cukup. Oke, Sailo pokoknya good job ya untuk sekolah kamu, untuk bola kamu dan apapun itu ya. Intinya aktivitas di luar lebih banyak ya dibanding main gadget ya. Zaman sekarang medsos YouTube JC nontonnya ya, jangan yang lainnya. Oke, dokter, rasanya hangat sekali hari ini. Thank you banget. Kita hari ini nggak bicara cuma teknologi aja, tapi juga bagaimana peran orang tua untuk membantu atau melihat sesuatu pada anaknya dan akhirnya memberikan solusi
dengan datang kepada layanan yang tepat, dokter yang tepat, yaitu Dr. Tri Rahayu, dan akhirnya muncul sebuah solusi yaitu Ortho-K untuk mengurangi atau menghambat ya dok ya, menghambat dan merem mata minus supaya nggak makin tinggi, karena udah makin tinggi komplikasinya banyak, jadi hati-hati ya. Sekali lagi thank you banget Dr. Tri Rahayu SPM Konsultan. Terima kasih Bu Anissa, financial planner yang sudah hari ini datang ke JSC Studio ya. Dan saya lo, thank you banget. Pas dulu. Nah. Thank you Selo ya, thank you. Dan rekan-rekan semua, sampai jumpa. Pokoknya jaga mata Anda adalah jaga harapan Anda, oke? Thank you, selamat sore, dadah. Bye.